Komisi Pemilihan Umum mengatur wacana bagi lembaga hitung cepat atau quick count pada pemilu legislatif 9 April 2014 nanti. Acuan yang dipakai oleh KPU adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemilu legislatif. Menurut Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepsi, undang-undang ini bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Pada tahun 2009 lalu, MK pernah mengabulkan gugatan sejumlah lembaga survei dan menghapus pembatasan quick count yang sebelumnya tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 yang kini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif. KPU sendiri sudah mendapatkan 48 lembaga survei yang mendaftarkan diri untuk ikut menyiarkan quick count hasil pemilu legislatif. Bagi lembaga yang lolos verifikasi KPU akan terkait pada Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013. Isi dari peraturan KPU tersebut antara lain, lembaga survei dilarang untuk mengumumkan hasil jejak pendapat terkait peserta pemilu pada masa tenang. Lembaga survei juga harus secara jelas menyatakan bahwa hasil survei bukanlah hasil resmi perhitungan pemilu yang dilakukan KPU. Selain itu, lembaga survei juga baru dapat mengumumkan hasil hitung cepat 2 jam setelah pelaksanaan pemilu di Indonesia bagian Barat ditutup. Itu berarti jika pencoblosan ditutup pada jam 1 siang waktu Indonesia Barat, maka hasil hitung cepat baru boleh diumumkan pada jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Dan jika aturan itu dilanggar, maka penyelenggara lembaga survei akan dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar 18 juta rupiah. Pemirsa, keputusan KPU untuk mengatur ruang gerak lembaga hitung cepat justru menuai protes dari lembaga survei itu sendiri. Menurut Persepsi, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 justru berpotensi terjadinya kecurangan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut tentang undang-undang ini telah hadir di Studio Berita 1 Komisioner KPU Arief Budiman dan Kabid Hukum dan Etik Persepsi Andi Syafrani. Ya, saya langsung ke Pak Arief ini. Ya. Ini sebenarnya undang-undang KPU ini nomor 8 tahun 2012 ini isinya apa saja nih Pak? Setidaknya mengatur 2 hal. Pertama tentang persoalan kelembagaannya. Apa yang disebut lembaga survei, apa yang dia lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang kegiatan dia dalam bidang pemilu. Nah, jadi yang pertama kalau mereka mau melakukan kegiatan survei terkait dengan kepemiluan, mereka harus mendaftarkan diri kepada KPU, ya. Bukan mendapatkan akreditasi dari KPU, karena KPU tidak punya otoritas untuk memberi akreditasi. Kalau yang memberi akreditasi itu kawan-kawannya Pak Andi. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kegiatan kepemiluan, undang-undang ini mengatur setidaknya 2 hal. Ya, setidaknya 1, dalam masa tenang dia tidak boleh mengumumkan hasil surveinya. Kemudian yang kedua, hasil survei itu baru boleh diumumkan 2 jam setelah pemungutan di Indonesia bagian Barat selesai. Itu yang paling ideal 2 jam setelah itu Pak? Ini persepsi pembuat undang-undang seperti itu. Oke, kalau dari persepsi ini Mas Andi, Anda melihatnya undang-undang ini membatasi lembaga survei sampai sejauh mana sih? Yang pertama kita harus ingat bahwa norma undang-undang ini sebenarnya sudah pernah dibatalkan 2 kali dalam undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang tentang pemilu legislatif yang sebelumnya tahun 2008 dan juga di undang-undang Pilpres gitu ya. Nah, kita juga nggak tahu kenapa pembuat undang-undang menghidupkan kembali nih mumi yang telah mati begitu. Nah, di dalam aturan ini secara tegas memang ada ketentuan-ketentuan larangan dalam penyampaian hasil survei. Pertama di masa tenang 3 hari mulai tanggal 6, 7, 8 begitu ya, dan kemudian terkait dengan hitungan cepat begitu. Hitungan cepat ini sejak tahun 2004 kan kita nggak pernah punya halangan begitu ya untuk menyampaikan hitungan cepat persis setelah pemungutan suara selesai. Tapi kemudian di dalam undang-undang yang baru ini para pembuat undang-undang mencoba mencari batas waktu yang menurut mereka ideal begitu ya. Nah, justru disinilah menurut kita nggak idealnya begitu. Kenapa tidak ideal? Nah, pertama ini terkait dengan sejarah dari quick count sendiri. Kita tahu quick count ini istilah khas Indonesia, gitu ya, tidak ada dikenal dalam dunia akademik internasional. Yang dikenal itu PVT istilahnya, parallel vote tabulation, gitu ya. Nah, PVT ini sejak awal sejarahnya lahir sebagai upaya tandingan begitu dari civil society untuk mencoba mengawal hasil pemilu yang nanti akan diumumkan secara resmi oleh
lembaga penyelenggara pemilu begitu. Nah, ini munculnya di negara-negara demokrasi yang baru berkembang dalam rangka untuk menutupi celah kecurangan begitu, karena hasil dari hitungan PVT atau quick count ini betul-betul diambil langsung dari sampel-sampel TPS yang ada di masing-masing wilayah begitu. Nah, yang kedua adalah karena kita ingin ini hasilnya cepat, ya tentu saja pembatasan waktu menjadi bermasalah di sana begitu. Oke, hitungannya dalam undang-undang disebutkan 2 jam waktu Indonesia bagian barat, tapi kita tahu kita punya tiga zona waktu. Ya, tiga zona waktu begitu kan. Dari kalau kita hitung dari paling jauh timur, maka itu sudah sama dengan 4 jam. Wilayah tengah 3 jam. Nah, waktu 4 jam, 3 jam, 2 jam ini menurut kita itu adalah waktu yang tetap saja berpeluang menciptakan kondisi-kondisi yang mungkin kita tidak inginkan dalam proses penghitungan suara nanti begitu. Makanya menurut kita apapun logika yang dibangun oleh para pembuat undang-undang, ini adalah sebuah logika yang menurut kita bertentangan dengan pertama tadi aspek kesejarahan dari PVT ini gitu ya. Yang kedua adalah aspek dari tujuannya juga dalam rangka untuk mengawal proses demokrasi yang sedang berlanjut gitu. Sedangkan asumsi yang dibangun oleh para pembuat undang-undang bahwa hasil quick count dapat mempengaruhi gitu ya pola pikir masyarakat pada saat melakukan pencoblosan, saya kira sejauh ini belum ada bukti yang bisa kita percaya secara akademik begitu bahwa pengumuman hasil quick count setelah setelah katakanlah selesai pemungutan suara waktu Indonesia Barat misalnya, mungkin itu masih reasonable begitu ya. Jadi tidak mesti adalah jeda 2 jam. Bisa aja misalnya dibilang setelah selesai pemungutan semua wilayah begitu kira-kira tanpa tetapi jika ditanya lebih setuju quick count itu pada saat sebelum diselesaikan atau pasca? Yang pasti yang namanya quick count itu adalah data pasca pemungutan. Begitu. Jadi tidak mungkin itu ada hasilnya kalau itu masih berlangsung. Gitu. Meskipun persoalannya adalah karena kita punya 3 zona waktu. Itu aja persoalannya. Sedangkan penyiarannya ini dilakukan secara nasional melalui waktu Indonesia Barat. Kalau begitu, kalau mungkin nanti penyiarannya ini bisa sesuai dengan waktu masing-masing wilayah, saya kira itu tidak akan ada masalah. Oke, baik Pak. Ini bagaimana menanggapinya? Ya, pertama KPU kan tidak berada pada posisi untuk mengatakan yes or no gitu ya terhadap sebuah peraturan. KPU diperintahkan apapun yang ditulis dalam peraturan ya sudah dilaksanakan saja. Tapi ada dalam kekhawatiran saya, ada perbedaan seperti itu nanti takutnya ada sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi justru dari jeda waktu itu Pak, bagaimana? Enggak, dalam pandangan saya mungkin pembuat undang-undang melihat setelah proses pemungutan selesai, itu kan ada proses counting, ada proses penghitungan yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di KPPS. Nah, dalam proses formal, mungkin mereka memperkirakan gitu ya, pembuat undang-undang ini memperkirakan mereka masih akan berproses sangat serius dalam 2 jam itu. Maka 2 jam itu tidak diharapkan mereka terganggu oleh informasi-informasi yang pasti begitu gencar ya. Ini media sosial, televisi, radio segala macam itu kan beritanya luar biasa. Dalam 2 jam itu bisa saja dalam asumsi pembuat undang-undang ya, si petugas itu akan bisa terpengaruh misalnya begitu loh. Makanya kemudian diambil jeda waktu 2 jam itu. Mas Andi, nanti jika kan ini harus diberlakukan seperti itu, ini potensi-potensi kecurangan apa saja nih nanti yang akan ditakutkan akan terjadi? Kita akan membahas saat lagi setelah jeda Pak Arief dan Mas Andi. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Andi. Mas Andi, ini kekhawatiran akan kecurangan-kecurangan yang terjadi ini kira-kira apa saja nih paling berpotensi dengan adanya jeda waktu begitu? Yang jelas begini, untuk bicara tentang potensi kecurangan, setelah selesai proses pemungutan suara kan kita masuk pada tahapan penghitungan begitu ya. Nah, dalam tahapan penghitungan ini ya tentu potensi kecurangan itu akan muncul kalau ini persyaratnya tentu saksi-saksi sangat tidak ada di TPS itu gitu ya. Nah, yang kedua juga para penyelenggara misalnya tidak punya sikap patuh terhadap hukum begitu, karena kita juga tahu tidak semua penyelenggara juga mengerti kadang tentang norma-norma secara spesifik begitu tentang teknis kepemiluan. Nah, dan yang ketiga ya tentu kita perlu perhatikan adalah daerah-daerah yang remote
daerah-daerah yang jauh dari pantauan begitu. Apalagi kita bicara misalnya daerah-daerah timur, misalnya Indonesia, daerah Papua, daerah Sulawesi begitu, dan kepulauan-kepulauan. Nah, dengan jeda waktu 4 jam begitu, tetap kita menduga begitu kalau memang orang punya niat yang sudah tidak baik sejak awal, ya tentu mereka akan memaksimalkan kesempatan apapun yang ada begitu. Nah, yang mungkin terjadi nanti adalah kecurangan pada proses penghitungan begitu. Kalau tadi prasyarat-prasyarat tadi kira-kira terpenuhi begitu ya, buat mereka untuk melakukan kecurangan-kecurangan begitu. Nah, Oke, dari KPU sendiri Pak, untuk mengantisipasi apa yang ditakutkan begitu. Jadi gini, memang tujuan ideal dari proses hitung cepat itu sebenarnya sebagai bahan komparasi, gitu ya. Jadi itu akan menjadi pengontrol juga. Misalnya banyak lembaga survei melakukan quick count, gitu ya. Dengan margin error yang hampir-hampir mirip, itu biasanya menjadi kaca. Kalau apa yang dilakukan KPU sangat jomplang gitu ya, ekstrim perbedaannya, biasanya orang akan bertanya, kok bisa seperti ini? Sementara hampir semua lembaga survei angkanya sekian. Memang itu akan menjadi komparasi. Tapi lembaga survei juga harus paham ya, bahwa hasil resmi adalah hasil yang kita pakai. Karena itu ada dokumen pendukungnya, otentik gitu ya. Jadi itu tetap yang menjadi hasil resmi. Nah, untuk mendukung kepercayaan publik bahwa pemilu ini punya integritas, punya akuntabilitas yang bagus, KPU sudah membangun beberapa mekanisme. Misalnya dulu formulir C1 itu dan planonya itu tidak diidentifikasi apapun. Sekarang kita beri identifikasi dengan tempel hologram. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kan semua orang melihat waktu plano itu diisi, dikasih angka-angka turus itu semua orang melihat, menyaksikan, saksi-saksinya ada, gitu kan. Kalau ada apa-apa kita merujuk pada itu yang pertama. Yang kedua, formulir C1 yang kecil itu selain dilakukan proses di TPS, dia juga dilakukan rekap di PPS, PPK, tapi ada satu formulir yang langsung dibawa ke kabupaten kota, ya, yang kita minta kabupaten kota untuk melakukan scanning. Nah, scanning ini yang kemudian dikirim ke server KPU. Jadi kalau ada apa-apa, masih ada rujukan satu yang ditempel hologram, dua hasil scanning kita, yang itu sama persis seperti itu. Yang ketiga, publik sekarang di TPS diberi kesempatan oleh KPU setelah kita selesai memproses, sebelum itu dilipat dan dimasukkan ke kotak suara, itu dia boleh mendokumentasikan. Nah, jadi dengan 3 hal ini saya pikir kontrolnya cukup banyak, ya. 1, orang juga punya dokumentasi fotonya. 2, ada satu berkas yang diberi hologram, yang lain itu tidak mungkin dia mencetak hologram kita itu. Yang ketiga, kita bikin scanning itu. Jadi ini upaya kami untuk meminimalisir kecurigaan orang dan membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu itu. Mas Andi, sudah cukupkah upaya dari KPU ini untuk meminimalisir kecurangan? Saya kira terobosan tentang hologram tadi dan juga scanning begitu, saya kira itu adalah langkah antisipasi yang sangat baik gitu ya. Tapi tetap saja kita tahu bahwa yang namanya orang kalau sudah dihantui dengan pikiran keinginan untuk curang, itu mereka pasti akan menemukan terobosan-terobosan yang jauh lebih baik tentunya gitu kan kira-kira. Nah, saya kira disinilah kita juga lembaga survei bersama-sama masyarakat yang lain ikut berpartisipasi dalam rangka untuk memperkuat apa yang dilakukan oleh KPU tadi dengan melakukan quick count begitu. Jadi tadi Mas Arief juga ingatkan bahwa quick count ini adalah bagian dari partisipasi masyarakat khususnya lembaga survei gitu ya, untuk sama-sama menjaga kualitas hasil pemilu kita nanti. Ke Pak Arief lagi. Pak Arief, ini sebenarnya perbedaan yang paling mendasar antara Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 dengan yang 2012 ini apa sih, Pak? Ya, ada beberapa hal tadi, termasuk mendaftar kemudian dibatasi cara kerja, bukan cara kerja pengumumannya, publikasi hasil kerjanya ya, kita atur. Sebetulnya ini juga untuk melindungi hak publik. Ya. Pertama, lembaga-lembaga yang mendaftar ke kita itu diberikan beberapa syaratnya. Ya. Misalnya harus ada alamat kantornya, badan hukumnya, kemudian uangnya dari mana. Sekarang kan banyak, bahkan TV-TV juga punya lembaga survei juga, gitu kan. Kemudian masing-masing partai politik juga ada divisi risetnya ya, riset-risetnya itu. Kemudian kita selain minta dari mana dia dapat anggaran dananya,
kita juga minta dia menyebutkan metodologinya. Jangan-jangan ini caranya abal-abal saja. Oh ini daerah ini partai saya yang menang, lalu dia samplingnya diambilkan dari situ misalnya. Jadi semua itu disampaikan kepada kita, ya. Publik kita beri informasi. Ini loh lembaga-lembaga yang sudah memenuhi persyaratan ketika mereka mendaftar ke kita melampirkan ini. Itu bisa dilihat di web kita 48 lembaga survei tersebut. Lalu bagaimana kalau ada orang tidak mendaftar? Jadi dia punya lembaga survei kemudian dia tidak mendaftar, ya di dalam undang-undang tidak diberikan sanksi. Yang diberikan sanksi itu kalau dalam masa tenang Anda melakukan kegiatan survei lalu mempublikasikan atau sebelum 2 jam itu, atau dia membuat keterangan palsu soal metodologi, soal itu, itu ada sanksi, ada sanksi pidananya gitu ya. Jadi akan tetap diberlakukan meskipun dicecar oleh lembaga survei begitu. Kalau ada yang mengaku-ngaku lembaga survei tapi beberapa item tadi itu tidak jelas, nah biarkan nanti teman-teman Mas Andi yang menghukum sesama lembaga survei. Ini persoalan etik gitu ya, biar mereka saja lah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi dialog ini sesaat lagi setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ke Mas Andi. Mas Andi, ini dengan adanya 48 lembaga survei yang sudah mendaftar ke KPU, itu bukankah berarti secara tidak langsung sudah setuju begitu dengan aturan yang diberikan KPU, termasuk yang 2 jam setelahnya baru bisa menampilkan begitu hasil quick count? Ketentuan tentang pengaturan lembaga survei dan lembaga penyelenggara quick count ini yang di dalam pasal 247 begitu ya, itu bukan hanya menyangkut tentang pengumuman quick count, tapi ada juga terkait dengan masalah pendaftaran tadi yang disampaikan oleh Mas Arief gitu. Dalam konteks pendaftaran ini kami di Persepi khususnya mengendorse kepada teman-teman begitu lembaga survei untuk bisa menaati proses itu begitu, karena menurut kita ini adalah sesuatu yang sifatnya hanya administratif semata. Yang kedua juga ini akan juga bisa membangun komunikasi antar lembaga dengan lebih baik begitu. Bukan berarti setuju begitu ya? Kalau untuk sifatnya hanya administratif, saya kira itu tidak menjadi soal buat kita begitu. Misalnya kita harus mempublikasikan sumber dana, metodologi, saya kira itu bagian dari juga transparansi internal kita begitu ya. Kita tidak ada masalah, dan makanya pasal yang terkait dengan itu tidak kita ujikan. Itu kita keluarkan, itu di pasal 247 ayat 3 dan 4 kalau tidak salah saya, itu yang terkait dengan aspek administratif gitu. Makanya itu tidak kita ajukan. Oke. Tetapi dengan tertutup kemungkinan untuk diubah begitu. Jadi tetap akan diberlakukan, harus dikeluarkan hasilnya 2 jam setelah dengan waktu Indonesia bagian barat seperti itu. Lalu apa yang akan dilakukan ini oleh lembaga survei yang tidak setuju begitu? Nah, kalau terkait dengan ini ya tentu upaya yang kita lakukan sekarang adalah kita melakukan judicial review, dan kita berharap nanti Mahkamah Konstitusi bisa memutus cepat karena udah ada presidennya begitu ya. Dulu kan sudah pernah ada juga permohonan terkait dengan KTP begitu kan. 1 hari diputus langsung oleh Mahkamah Konstitusi mengingat urgensi persoalan tersebut begitu, dan kita berharap juga MK bisa memandang ini persoalan yang sama urgennya mengingat pasal-pasal ini hanya berlaku 1 kali. Pada hari tenang dan pada tanggal 9. Karena nanti Pilpres undang-undangnya sudah beda. Beda lagi. Jadi di Pilpres nanti tidak ada urusan soal pengumuman survei di masa tenang dan termasuk quick count secepatnya begitu kira-kira tanpa ada batas waktu, karena itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu kita tempuh jalur konstitusi ini begitu ya, yang kita harapkan Mahkamah Konstitusi bisa merespon dengan cepat begitu. Nah, kalau misalnya pun ternyata terkait dengan persoalan internal MK ini agak sulit bisa dilakukan dengan cepat, ya kita dalam konferensi pers kemarin juga sudah menyampaikan agar setidaknya para penyelenggara pemilu untuk lebih bersifat terbuka gitu ya, dan melihat pada aspek yang lebih substansial gitu, karena kalau kita lihat dari aspek partisipasi masyarakat, saya kira bagaimanapun ketika lembaga survei sudah ikut berpartisipasi adalah sesuatu yang sangat aneh kalau kemudian partisipasi mereka diancam dengan pidana. Saya kira kan begitu. Oke, Pak Arief, ini 48 sudah mendaftar. Ini bisa tidak dikatakan itu termasuk 48 itu termasuk yang paling independen, yang paling kredibel begitu Pak untuk lembaga surveinya? Tidak sampai sejauh itu kami menilainya ya, tapi paling tidak mereka tertib administrasi. Nah, gitu ya.
Artinya publik pun kemudian tahu siapa yang mendaftar itu kan diberi prasyarat harus menyerahkan ini alamat kantornya jelas. Jangan-jangan ada lembaga survei yang alamat kantornya nggak jelas gitu ya. Kemudian hanya warung kopi misalnya itu kan kita nggak tahu. Tapi dengan mereka mendaftar setidaknya mereka adalah lembaga yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang kita tentukan. Sumber dananya jelas, metodologinya jelas. Karena ada juga suatu ketika itu lembaga survei yang tergabung dalam asosiasi, kemudian mereka melakukan aktivitas dan asosiasi ingin tahu aktivitas yang Anda lakukan apa, kemudian metodologinya bagaimana, nggak mau juga mereka menginformasikan. Nah, saya pikir ini mekanisme check and balances saja sebetulnya, ya, bahwa ada pembatasan-pembatasan, ya mungkin pembuat undang-undang punya argumentasi dan punya maksud-maksud tertentu, gitu ya. Tetapi mekanisme ini menurut saya bagian dari prinsip penegakan prinsip-prinsip transparansi itu saja. KPU juga supaya bisa dikontrol, bukan dikontrol, disandingkan hasil kerja dia bagus apa tidak, gitu ya. Saya pikir kami sangat menerima itu, gitu ya. Baik, Mas Andi. 48, apakah itu sudah mencakup semua lembaga survei yang ada sekarang? Atau lebih dari itu sebenarnya? Kalau terkait dengan asosiasi yang kita bentuk, Persepi, itu yang menjadi anggota sejauh ini yang terdaftar lebih dari 30 begitu ya, hampir 40, sekitar 35 lembaga yang sudah bergabung dengan kita. Nah, lembaga-lembaga yang bergabung dengan kita ini juga kita lakukan proses verifikasi internal. Misalnya kemarin ketika kita pas melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua, kita meminta kepada lembaga-lembaga yang mau bergabung dengan kita menandatangani ulang fakta integritas. Nah, salah satu poin fakta integritas adalah terkait dengan keterbukaan metodologi, termasuk juga nanti siap untuk dievaluasi, begitu ya, kalau ternyata misalnya nanti ditemukan ada hal-hal yang menurut kita ini tidak masuk dalam penilaian akademik misalnya, secara standar, misalnya metodologi dan seterusnya, begitu. Nah, tentu ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperkuat posisi juga, begitu ya, sehingga kita bisa membangun citra yang positif, begitu. Jangan sampai misalnya lembaga survei dituduh sebagai lembaga yang tapi lembaga ada yang sanksi ikut tidak misalnya dari gitu, asosiasi Persepi begitu. Berarti kan tidak semua mendaftarkan diri begitu ke KPU. Yang tidak mendaftarkan ada sanksi begitu? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ini sifatnya lebih administratif, begitu ya. Dan lembaga yang mendaftar itu yang tentu punya kepentingan langsung dengan pemilu ini. Karena tidak semua lembaga survei itu juga akan ikut melakukan survei-survei dalam pemilu. Ini juga harus diingat, begitu. Karena banyak yang main di pilkada misalnya. Ada lembaga survei yang tidak melakukan kegiatan yang masuk dalam kategori kegiatan kepemiluan. Misalkan dia melakukan survei tentang pasar, survei ekonomi, itu nggak ada hubungannya, dia nggak perlu daftar ke KPU gitu loh. Tetapi kalau mereka tidak mendaftar dan mereka melakukan kegiatan survei kepemiluan, maka dia bisa dikenakan pelanggaran code of conduct, pelanggaran kode etik, dan KPU tentu saja bersama dengan asosiasi lembaga survei bisa membentuk lembaga atau membentuk dewan etik. Kira-kira untuk mempersuasi, bukan memeriksa lah, tapi mengingatkan. Ditunggu dewan kode etiknya tadi, dan juga ditunggu juga nanti upaya judicial review-nya bagaimana, begitu ya Mas ya. Mas Andi terima kasih, Pak Arief juga terima kasih sudah bergabung bersama kami.